Mari sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersuka cita pada pagi hari ini karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna, sehingga kalau kita ada sampai dengan pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita, hati dan pikiran kita. Mari kita siapkan hati untuk kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai, saya persilakan jemaat Tuhan masing-masing bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melawat kita, menolong kita untuk sungguh menikmati persekutuan yang indah dengannya pada pagi hari ini. Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita siapkan pujian, katakan, ku hidup bagimu. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini.
Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Karena kalau kami ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami datang bersama-sama di hadirat-Mu untuk memuji menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama. Karena itu kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami, gerahkan kami untuk memuji dan menyembah pada hari ini. Kami urapan-Mu atas semua hamba-hamba-Mu yang ada di altar ini. Biarlah kami layak untuk melayani-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan ke selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini. Siap memuji Tuhan? Yes. Kita angkat pujian tinggi, nama-Mu dipuji. Kita percaya bersama Roh Tuhan.
Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Kita bertugas untuk maju ke depan. Saya minta para Dina untuk melakukan topel itu. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan Kau pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau telah memberkati kami Tuhan sepanjang hari, di mana dikala kami membutuhkan Kau tetap selalu setia kepada kami Tuhan, memberkati dan mencurahkan segala berkat daripada-Mu. Ya Tuhan, kini giliran kami untuk memberikan kami memiliki ya Tuhan, walaupun tidak seberapa kami hanya bisa memuliakan Nama-Mu dalam apa yang kami beri hari ini Tuhan. Sucikan berkati apa yang kami berikan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pakai hari. Amin. Sambil persembahan jalankan kita akan pujian. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Tiba saatnya kita mau taburi kebenaran firman Tuhan. Panggil Bapak Gembala. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau undang Roh Kudus hadir di tempat ini.
Roh Kudus, kami undang Kau hadir di tempat ini. Menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan. Kami rindu pemulihan daripada Tuhan. Mengalirlah di tempat ini Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Jamah kami Bapa. Haleluya Yesus.
kami membuka hati kami pada pagi hari ini bagi-Mu ya Tuhan. Terlalu banyak kami mendengar berita-berita yang ada di luar sana, yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan, membuat kami kebingungan, bahkan ketakutan. Tetapi berita dari surga adalah berita yang memberikan semangat dan kehidupan kepada kami, berita yang memberikan kepastian kepada kami, dan berita itulah yang kami rindukan. Dan pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan Engkau untuk berbicara kepada kami, agar kami dapat memastikan langkah kami ke depan, khususnya dalam menyongsong dan menjalani kehidupan di tahun 2022 ini. Terima kasih untuk setiap pujian yang meneguhkan kami, dan juga sebagai ekspresi kami atas kasih dan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terimalah semua ini ya Tuhan. Biarlah ucapan bibir kami yang memuliakan Engkau melalui lagu-lagu ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari bicara kepada kami melalui firman pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini kami diberkati. Pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik, mari kita membuka firman Tuhan yang merupakan lanjutan daripada renungan kita pada minggu yang lalu, yang terambil dalam Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan memberikan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Berbahagialah mereka yang membaca, memperhatikan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi tema besar kita adalah mengalami dan mengamati perubahan waktu. Saya sudah uraikan dari awal minggu pertama memasuki bulan Januari ini bahwa perubahan waktu adalah sebuah keniscayaan. Ya. Tetapi tidak hanya waktu yang berubah. Seiring dengan perubahan waktu, banyak juga perubahan yang kita alami. Ya. Bahkan kadang-kadang ya kita banyak orang yang tidak cerdik, ya, menjadi korban waktu. Ada beberapa sepupu saya, mungkin mereka tidak merencanakan hidup mereka, ya. Sampai dengan hari ini sudah umur 50 tahun lebih, tapi belum menikah, ya. Tapi pacaran, ya. Nah, ini yang saya sebut menjadi korban waktu, ya. Tidak terasa bahwa usia ya semakin, kalau 50 tahun itu ya sudah bagaimana? Ya, sudah jam 5 sore ya, kaget-kaget. Ditanya mau menikah nggak? Mau. Ya. Nah, persoalannya apa? Karena memang ya tidak menata dan tidak mengatur hidup sedemikian rupa, sehingga banyak waktu yang terabaikan. Itu yang saya sebut dengan menjadi korban waktu, ya. Sudah tua, yang tadinya cakap ya kecakapannya sudah mulai berkurang. Yang tadinya cantik ya sudah mulai
luntur, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi bahwa ya waktu terus bergulir, waktu terus berubah, dan kita mengalami itu, ya. Namun kita juga harus cerdik karena itu perlu kita mengamatinya. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang kita sudah pelajari di waktu yang lalu bahwa kehidupan ini kita melihat suasana dunia ini bukan semakin hari semakin kondusif, bukan semakin hari semakin baik, ya. Ada gejolak sosial yang terjadi, ada pertentangan antara satu orang dengan orang lain, ada pertentangan antara kelompok dengan kelompok yang lain, ya. Karena begitu canggihnya komunikasi sehingga apapun yang kita sampaikan itu bisa menjadi persoalan di belahan dunia yang lain atau di daerah yang lain hari-hari ini, sementara ramai dengan situasi dan kondisi seperti itu, ya. Kita tidak lagi nyaman untuk jalan kemana-mana, apalagi dengan suasana COVID yang sampai dengan hari ini masih terus merajalela, ya, dari varian baru ke varian yang lain, ya. Tapi ya saya berdoa supaya ini varian ini sekarang varian apa ini? Ya, Omikron. Yang mudah-mudahan tidak ada lagi yang lain, ya. Bapak Ibu setuju? Ya, amin, ya. Ya karena ya kita mau jalan kemana saja ya kita mesti dipantau, kita mesti cek ini dan itu. Jadi hidup semakin tidak nyaman kita. Inilah perubahan-perubahan yang kita alami seiring dengan perubahan waktu dan mencemaskan kita, menakutkan kita. Nah, apalagi yang akan terjadi setelah itu? Kita tidak tahu. Namun satu hal yang pasti, bahwa yakinilah akan pertolongan Tuhan. Karena itu melalui bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita akan belajar meyakini akan pertolongan Tuhan. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa ibarat sebuah perjalanan dengan pesawat terbang menempuh tahun 2022 atau ke depan ini ya akan banyak turbulensi, ya. Kalau itu ya istilah istilah penerbangan, ya. Tetapi mari kita meyakini akan pertolongan Tuhan. Pertanyaan yang menjadi perenungan kita, mengapa kita harus yakin dengan pertolongan Tuhan? Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar ada beberapa hal yang membuat kita yakin akan pertolongan Tuhan. Ya, hal yang pertama ialah bahwa karena Tuhan sudah berjanji, ya. Yesaya berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan. Dan janji ini ya bukan janji main-main, ya. Janji ini adalah janji yang dijanjikan oleh pribadi, oknum yang menciptakan kita, yang memelihara dunia ini, yang juga menyertai atau mengamati perubahan-perubahan waktu. Dia adalah pemilik segala-galanya. Kita sudah belajar bahwa sifat janji Tuhan itu murni, terbukti, dan teruji. Itu sepintas yang ingin saya sebutkan. Nah, pertanyaan ialah bahwa apa berkat atau hasil dari orang yang berpegang kepada janji Tuhan, walaupun situasi yang kita hadapi ini adalah situasi yang sulit. Berikutnya, Theo. Berikutnya, ya, hasil atau berkat karena berpegang pada janji Tuhan, yaitu mengalami kegembiraan. Ini adalah sesuatu hal yang kontras dengan situasi yang kita hadapi, tetapi malah mengalami kegembiraan, ya. Itu yang dinyatakan dalam Mazmur 119 ayat 162. Firman Tuhan berkata, aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak carahan, ya. Memang ini kata-kata konteks dalam perjanjian lama. Biasanya orang Israel atau umat Tuhan itu berperang dan barang-barang lawan mereka itu ya mereka jarah, ya. Nah, kalau konteks sekarang ini memang ya sudah tidak cocok lagi, ya. Nah, bagaimana kita mengalahkan orang lalu
merampas ya. Tapi ini konteks perjanjian lama, bagaimana Tuhan menolong umatnya. Tetapi dalam situasi seperti ini, ya sekali lagi firman Tuhan berkata, aku gembira atas janjimu, ya. Aku gembira atas janjimu. Walaupun situasi sulit, tetapi batin kita, hati kita tetap mengalami kegembiraan. Ini secara manusia akal sehat sulit untuk kita bisa memikirkan hal ini. Bagaimana bisa matching, bagaimana bisa sinkron situasi sulit dengan hati saya yang gembira. Yang pantasnya ialah bahwa ketika situasi sulit, hati saya sedih, hati saya susah, hati saya cemas, hati saya bimbang dan lain-lain sebagainya. Tapi malah firman Tuhan berkata, aku gembira. Nah, mengapa gembira? Coba Theo bukakan kita Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Karena janji Tuhan, ya. Bukan karena keadaan, bukan karena situasi. Orang dunia bergembira, bahagia, ya karena pasti ada sesuatu yang menguntungkan kita. Tetapi malah firman Tuhan berkata bahwa walaupun situasi sulit, kita tetap bergembira. Nah ini dia. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini artinya apa? Ya, krisis ekonomi. Coba terus lagi. Nah ini kalimat yang terbalik. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, kita harus terus bisa tembus sampai pada level ini. Ya, biasanya kalau krisis memang ya sulit. Hati kita sulit. Ya, jadi kadang-kadang memang suasana hati kita tergantung dari keadaan yang kita hadapi. Ini yang terjadi, ya. Ini yang terjadi. Tapi rupanya firman Tuhan katakan orang benar, orang yang hidup dalam firman Tuhan, walaupun situasi sulit, tapi dia akan bersorak-sorak. Bersorak-sorak bukan karena situasi, tapi bersorak-sorak karena Tuhan. Beria-ria di dalam Allah. Mengapa? Karena Allah yang menyelamatkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini memang susah. Kita semua perlu belajar. Terus Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak-jejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Artinya ialah bahwa kondisi sulit apapun situasi di sekeliling kita, tapi batin kita tetap tenang, malah bergembira. Ini sulit. Itulah sebabnya kita perlu belajar. Ya, kita perlu belajar. Kegembiraan situasi real yang kita hadapi pasti akan berpengaruh pada suasana batin kita. Mau apapun, mau ekonomi, mau hubungan, ya katakan saja kalau Bapak Ibu lagi ya clash atau berbeda sampai marah-marahan suami istri, gimana bisa tidur nyenyak? Ya, Ibu Pri bilang begini kan. Ya, satu menghadap ke barat, satu menghadap ke timur, kecuali sudah ada rekonsiliasi baru amannya. Ya memang kita perlu belajar untuk menata hati kita. Yang kedua, hasil atau berkat daripada berpegang pada janji Tuhan, yaitu memberi kehidupan kepada kita. Semangat, antusias, ya. Nah ini kata-kata yang saya suka, semangat, antusias. Ya. Pak Yaman kemarin waktu dalam rapat, dia bilang ketika saya khotbah ada pernyataan-pernyataan kebenaran yang meneguhkan di situ, kayaknya jemaat dan bilang amin, ya, amin. Ya, mungkin saya berpikir bukan kebiasaan kita ya, tetapi ada ibadah di mana ketika ada satu pernyataan yang menyemangatkan, yang benar, langsung jemaat tidak dikomando lagi, amin, langsung bilang amin, ya. Tapi kadang-kadang ada juga jemaat pengkhotbah bilang amin, baru semua bilang amin, ya. Nah,
Nah, Bapak dan Saudara, antusiasme itu perlu, ya, semangat itu perlu. Jadi semangat itu karena hati yang bergembira. Sekali lagi, ya, situasi sulit atau kondisi sulit, kita harus membangun mentalitas kita, membangun batin kita, membangun hati kita, menata hati kita, sehingga kita tidak terpuruk oleh karena situasi sulit yang kita hadapi. Karena itu, ya, siapa yang bisa menyemangatkan kita kalau bukan Tuhan dengan diri kita sendiri? Landasan kita untuk bersemangat adalah karena janji Tuhan. Landasan kita bergembira, landasan kita untuk hidup dengan penuh antusias karena firman Tuhan. Nah, itu ada iklan rokok, itu ada pernyataan bikin hidup lebih. Nah, itu semangat itu ya, antusiasme. Bikin hidup lebih hidup. Nah, iklan rokok saja sudah begitu ya. Apalagi kita, ya, firman Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Janji Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita, sehingga hidup kita lebih hidup, ya, bukan lemas. Inilah hasil atau berkat daripada orang berpegang pada janji Tuhan. Nah, Bapak dan yang sudah dikasih, pertanyaan yang berikutnya adalah mengapa kita harus yakin akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Ia telah melakukannya dan Ia telah menolong kita. Nah, apa kata Yesaya 46 ayat 4? Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Dan kalimat berikutnya yang paling menarik adalah, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan mau menyelamatkan kamu. Ini janji Tuhan. Tetapi tidak hanya sekedar janji, Ia telah melakukannya. Dalam konteks waktu yang singkat, kita boleh flashback kembali tentang perjalanan hidup di 2021. Ya, ada hari-hari, ada minggu, ada bulan-bulan tertentu kita mulai putus asa. Ya, ada berapa anggota jemaat kita yang kena COVID. Ya, bagaimana perasaan ketika situasi seperti itu? Sementara banyak ambulans yang terdengar terus, ya, belum berita-berita di televisi berapa yang meninggal. Itu tidak secara langsung mempengaruhi batin kita, mempengaruhi persepsi kita, mempengaruhi semangat hidup kita. Tetapi di saat-saat situasi sulit itu, kita ingat janji Tuhan. Bukankah aku yang menolong kamu? Bukankah hidupmu ada dalam tanganku? Dan terbukti bahwa kita ada sampai dengan hari ini. Dan janji pertolongan Tuhan ini pun juga yang harus kita ingat, bahwa sebagaimana Tuhan menolong kita di tahun 2021, kita yakin dan percaya Tuhan juga akan menolong di tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya. Bangsa Israel selalu diingatkan ketika mereka menghadapi situasi-situasi sulit. Mereka diingatkan bahwa Tuhan telah menolong mereka keluar dari tanah Mesir, ya, dengan mujizat yang luar biasa. Ketika mereka menghadap Laut Kulsum, tidak ada perahu, tidak ada kapal besar yang bisa menampung mereka. Sementara itu pasukan Firaun di belakang mereka. Tuhan membelah Laut Kulsum itu, sehingga terbentanglah sebuah jalan untuk menuju ke seberang. Ketika mereka ada di padang gurun Sin, tidak ada makanan. Tuhan menolong mereka dengan makan mana, ya. Walaupun mungkin bosan makan mana itu, ya. Nah, kita saja makan roti apa namanya itu, ya, dan tiap hari kan bosan juga, ya, mesti ada alternatif. Tapi paling tidak ialah bagaimana Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Nah, itulah sebabnya kita bersyukur bahwa kehidupan kita di hari ini, walaupun sesulit apapun, ya, tidak sesulit bangsa Israel. Nah, kalau kita pun juga mungkin diberi makan mana itu, ya, ini nanti anak-anak bilang mana terus, ya. Nah, di rumah saja kalau makan ikan tiap hari bilang ikan terus, ya. Nah, kalau hanya itu yang bisa dimakan, makanlah, ya. Tuh, ada satu waktu tertentu yang kita tidak duga, ya. Anak-anak sekarang ini mau dikasih singkong itu sulit makan singkong, ya.
Para Diman, anak-anak mau makan singkong? Singkong goreng paling. Tapi aja ya, 1 potong 2 potong. Bu Kris, bagaimana anak-anak mau makan singkong? Ya. 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 Ya, anak-anak sekarang memang ya anak-anak keju ya. Kalau kita ya memang ya anak-anak singkong dulu ya. Saya pernah pesan dengan singkong itu, makan isi singkong, sayurnya daun singkong ya. Itu bertahun-tahun. Puji Tuhan ya. Karena pertolongan Tuhan ya masih bisa makan yang lain. Nah, itulah sebabnya saya selalu bilang untuk anak-anak saya, sesulit-sulitnya kehidupan di hari ini, kalian masih lebih banyak.
Kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan untuk setiap kehidupan yang akan kami jalani. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Untuk memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Dan Engkau juga memberkati setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Baik, mari kita menyelesaikan ibadah ini. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian nomor 300 dalam nyanyian iman. Ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Pernyataan iman kami kepadamu bahwa di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit dan berbagai pergumulan dan tantangan yang kami hadapi, khususnya dalam tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya, kami percaya akan janji penyertaan-Mu. Kami yakin dan percaya akan janji pertolongan-Mu. Dan biarlah pujian ini meneguhkan batin kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami hari ini, mulai dari pembukaan, pertengahan hingga menjelang selesainya. Kiranya semua puji-pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami Tuhan terima menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan kami percaya bahwa olehnya hari ini kami diberkati Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat multimedia. Tuhan memberkati kami dan ajar kami terus untuk setia melayani Tuhan bahkan sampai akhir hayat kami. Walaupun dalam pelayanan kami banyak pergumulan dan tantangan, tapi kami akan membuktikan diri bahwa kami adalah hamba-hamba yang setia. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga seluruh jemaat yang telah hadir hari ini.
Dengan segala pergumulan yang dihadapi, kami percaya kami hadir bukan karena kebiasaan, tapi kami hadir karena kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dan juga rindu bersekutu antara sesama kami sebagai keluarga Allah. Karena itu teguhkan dan kuatkan kami. Pertumbuhan iman rohani kami, biarlah Tuhan terus kerjakan oleh Roh Kudus-Mu. Setiap bibit kebenaran firman Tuhan yang adalah batin dan ingatan kami akan terus mengembangkan kami, mengembangkan karakter kami, pola berpikir kami, sehingga sungguh-sungguh kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan tetap pelihara, bahkan hubungan di antara anggota jemaat. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menikmati damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan seluruh anggota jemaat. Tuhan Yesus Engkau memberkati, buka jalan kiranya ya Tuhan, sehingga usaha dan pekerjaan itu menghasilkan ekonomi dan keuangan yang akan memenuhi kebutuhan hidup, bahkan juga akan menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan. Kesulitan-kesulitan apapun yang dihadapi dalam pekerjaan, mari Tuhan Engkau berikan solusi. Dan juga berdoa buat jemaat-Mu yang sementara mencari pekerjaan, mari Tuhan Engkau pertemukan dengan pekerjaan yang sesuai. Dan berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tuhan Engkau berkati anak-anak kami yang sementara mempersiapkan diri untuk terjun di lapangan praktek. Demikian pun juga mereka yang sementara menyusun karya ilmiah yang menghikmat akal budi, kemampuan dan kesanggupan, dan biarlah mereka selesai tepat pada waktunya. Ya Bapa di sorga, demikian pun juga anak-anak kami yang akan yang sudah saatnya untuk menikah. Tuhan Yesus tolong siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang akan mendampingi mereka seumur hidup. Mereka mempersiapkan diri untuk menikah. Biarlah Tuhan Engkau menyertai, khususnya untuk anak kami Alvin, Ineke. Tuhan Yesus memberkati pada rencana pernikahan mereka pada bulan Februari ini. Segala sesuatu yang dipersiapkan, kiranya Tuhan berkati, baik itu berkaitan dengan pemberkatan nikah, catatan sipil, bahkan juga resepsi atau acara bersama. Tuhan juga berkati orang tua, keluarga kedua belah pihak. Demikian pun juga semua yang berkaitan dengan pernikahan ini. Kiranya Tuhan Engkau tolong. Terima kasih Bapa di sorga. Kami hari ini mengucap syukur bersama dengan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Mengucap syukur dengan Pak Geri, di mana Tuhan sudah memberkati dengan usia yang baru. Kiranya Tuhan berkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Berkati istri dan anak-anak supaya Pak Jerry bisa menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan, memberkati dengan kesehatan, berkati usaha dan pekerjaan. Demikian pun juga hamba-Mu Ibu Marta, kiranya Tuhan memberkati, biarlah hamba-Mu boleh mengalami kesehatan, berkati anak-anak, cucu-cucu, berkati ekonomi. Terima kasih Bapak, bahkan juga Ibu Nilama. Kami doakan biarlah Tuhan memberkati juga dengan umur yang panjang, berkati anak-anak dan masa depan. Terima kasih juga untuk setahun pernikahan hamba-Mu Pak Yaman. Biarlah Tuhan yang Kau memberkati juga, yang saat ini istrinya sementara mengandung dan perkiraan bahwa bulan-bulan ini akan melahirkan. Kiranya Tuhan yang Kau tolong sehingga proses kelahiran dapat berjalan dengan segala baik, dan mereka dianugerahi seorang anak yang menjadi sukacita bagi keluarga baru ini. Terima kasih juga bersama dengan anak kami Ika, di mana Tuhan sudah tolong dalam pendidikannya sehingga judul skripsi bisa diterima dan dia akan menyusun. Tuhan sertai sehingga selesai tepat pada waktunya. Dia, kami mengucap syukur juga Tuhan sudah tolong sehingga hari ini bisa berbakti, berkumpul kembali bersama dengan kami setelah setahun lebih berlibur, bahkan mengadakan kegiatan kuliah jarak jauh. Ya Tuhan memberkati dia dalam penyelesaian kuliah sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Demikian pun juga dengan Bapak Ibu yang lain. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Walaupun kami tidak mengucapkan itu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau turut serta di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang lemah tubuh sakit. Mari Tuhan Engkau jamah sembuhkan mereka. Penglihatan hamba-Mu Pak Agus kami terus doakan. Terima kasih untuk perkembangan sehingga saat ini hamba-Mu boleh pulih dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk anak kami Adel. Mari Tuhan tolong dalam kesakitannya. Biarlah Tuhan jamah sehingga dia sembuh dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bahkan Bapak Ibu yang lain
Walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, jemaat yang mengalami kesakitan, mari jamah dan sembuhkan mereka Bapa. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang telah memulai, Engkau yang memelihara selama ini, dan pertolongan-Mu juga akan terus terjadi dengan kondisi apapun yang kami hadapi. Kami bergantung kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau sajalah yang maha kuasa. Karena itu mampukan kami untuk berjalan dalam firman-Mu. Ya Bapa di surga, kalau ada jemaat yang mengalami kesulitan apapun hari ini, kami membela Tuhan, Engkau tolong mereka. Kami berdoa untuk gereja Kemajuan Desa, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Ya Tuhan, Engkau memberkati penginjilan dalam negeri luar negeri. Berkati juga kerjasama di antara pemimpin-pemimpin gereja, supaya dapat memenangkan banyak jiwa dan nama Tuhan dipuji. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, semua jajaran menteri, bahkan jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Demikian juga semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Dan Tuhan memberkati juga para medis, relawan yang sementara berupaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Tuhan tolong. Kami ada sampai dengan hari ini karena anugerah Tuhan, dan pertolongan-Mu akan tetap menyertai kami. Terima kasih juga untuk persembahan jemaat hari ini. Mereka sudah memberikannya kepadamu sebagai bukti tanda cinta kasih kami kepada Tuhan, sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan, dan juga pengelolaan berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami, bahkan sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada pelayanan-Mu. Tuhan, yang Kau memberkati, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan kolektif, persembahan janji iman, persembahan sukarela, dan kami percaya Engkau akan memberkati berlimpah-limpah untuk seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami hari ini, inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berhubungan dengan kami atau bahkan menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami mohon Tuhan menyempurnakan doa kami. Tuhan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami bawa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, di mana Kristus datang untuk menjongsong saleh-salehnya, membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga pada kehidupan yang kekal. Haleluya. Sama-sama kita katakan.